Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gisubain Malik dari kelas K3 RB. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan materi-materi yang saya tinggalkan selama saya KKN. Jadi ada 3 materi yang saya tinggalkan. Yang pertama itu ada tentang higienis, yang kedua itu tentang pemadam kebakaran, dan yang terakhir tentang investigasi kecelakaan. Jadi materi yang pertama adalah hygiene tempat kerja. Hygiene tempat kerja memiliki arti upaya kesehatan dengan cara memelihara dan melindungi kebersihan subjeknya. Sedangkan sanitasi memiliki pengertian tentang upaya kesehatan dengan cara memelihara dan melindungi kebersihan lingkungan dari subjeknya. Jadi ada perbedaan antara hygiene dan sanitasi, ialah hygiene itu berkaitan dengan subjeknya, sedangkan sanitasi berkaitan dengan lingkungannya. Adapun tujuan dari hygiene industri adalah melindungi pekerja dan masyarakat di sekitar industri dari resiko potensi bahaya yang dapat terjadi akibat suatu proses produksi. Selanjutnya ada beberapa contoh aturan dari hygiene. Yang pertama itu untuk pria berambut panjang, pria tidak boleh berambut panjang, dan wanita yang berambut panjang itu diikat. Selanjutnya itu tidak boleh merokok di dekat proses produksi, dan selanjutnya tidak boleh menyentuh hidung atau masukkan lubang jari ke lubang hidung. Selanjutnya itu tangan, karena tangan adalah anggota tubuh yang menyentuh makanan dalam pengolahan makanan, jadi tangan itu harus dijaga kebersihannya termasuk kukunya. Selanjutnya ada upaya pemeliharaan personal hygiene, yaitu kamar mandi dan toilet yang bersih, yaitu tersedia sabun cair dan juga cukup air. Terus ada tempat cuci tangan, pakaian seragam atau pakaian kerja yang lengkap, pemeriksaan kesehatan secara rutin, dan makanan yang sehat dan bergizi. Selanjutnya ada penerapan hygiene dan sanitasi. Yang pertama, mencegah penyakit menular, lalu mencegah kecelakaan, mencegah juga timbulnya bau tidak sedap, menghindari pencemaran, mengurangi jumlah persentase sakit, dan yang terakhir itu lingkungan menjadi bersih, sehat, dan nyaman. Jadi di sini ada beberapa contoh sumber daya di industri yang diklasifikasikan hygiene. Yang pertama tuh ahli hygiene industri itu berperan memastikan bahwa peraturan dan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja itu dilaksanakan di tempat kerja. Dan selanjutnya ada komponen lain. Jadi komponen lain ini itu ada ahli kedokteran dan juga pekerja yang bekerja di perusahaan tersebut. Dan yang terakhir itu ada ahli keselamatan kerja, itu berperan bertanggung jawab terhadap keselamatan kerja dan bahaya yang ada di tempat kerja yang dapat mengakibatkan terjadi kecelakaan. Lalu di sini itu ada beberapa standar baku yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Yang pertama ini ada kecukupan air minum dan air, itu keperluan hygiene dan sanitasi. Itu contohnya itu per liter orang per hari itu 5. Jadi per orang dalam satu hari itu minimal yang harus dipenuhi untuk tubuh itu ada 5 liter. Lalu ada juga pedoman cara produksi pangan olahan yang baik. Yang pertama, lokasinya harus sesuai, lalu bangunan, fasilitas sanitasi, mesin dan peralatan, bahan yang digunakan, pengawasan proses produksi. Mungkin itu saja materi mengenai hygiene. Selanjutnya adalah materi mengenai pemadam kebakaran. Jadi di pertemuan ke-12 ini membahas mengenai pemadam kebakaran. Yang pertama itu penyebab terjadinya api dapat menyebar dalam kebakaran itu ada 3 faktor. Yang pertama itu konduksi, konveksi, radiasi. Konduksi itu ada perpindahan panas tanpa disertai oleh partikel-partikelnya, sedangkan konveksi itu perpindahan panas beserta partikel-partikelnya, dan juga yang terakhir radiasi. Radiasi itu perpindahan panas tanpa melalui perantara. Terus juga di sini ada beberapa klasifikasi kebakaran. Untuk yang berwarna hijau itu dikhususkan untuk kebakaran yang disebabkan oleh bahan seperti kayu, kertas, karet, dan plastik. Untuk logo yang berwarna merah itu bertujuan untuk kebakaran yang disebabkan oleh bensin, minyak, pelumas, dan gas yang mudah terbakar. Dan untuk logo yang berwarna biru itu
Itu kebakaran yang diakibatkan oleh peralatan elektronik. Dan yang terakhir untuk logo berwarna kuning itu kebakaran yang disebabkan oleh senyawa-senyawa kimia seperti magnesium, sodium, potasium, titanium, zirconium. Selanjutnya di sini ada beberapa klasifikasi untuk kebakaran berdasarkan jenis tempat kerjanya. Yang pertama ini bahaya kebakaran ringan. Jadi contohnya itu tempat ibadah dan juga gedung perpustakaan. Selanjutnya ada bahaya kebakaran sedang 1, itu contohnya tempat parkir, pabrik roti dan pabrik susu. Selanjutnya ada bahaya kebakaran sedang 2, itu contohnya penggilingan padi, penyulingan, pengolahan logam, pabrik tekstil. Yang ketiga itu ada bahaya kebakaran sedang 3, itu contohnya itu pabrik permadani, pabrik makanan, pabrik karung, bengkel mobil. Dan yang terakhir ini bahaya kebakaran berat. Bahaya kebakaran berat itu contohnya pabrik kembang api, pabrik cat, pabrik bahan peledak, pabrik karet buatan. Jadi kebakaran juga memiliki peraturan sendiri seperti manajemen proteksi kebakaran di kota. Jadi manajemen proteksi kebakaran di kota ini meliputi 3 hal. Yang pertama, proteksi kebakaran di kota, di lingkungan, dan juga di bangunan gedung. Adapun perusahaan industri yang wajib memiliki manajemen proteksi kebakaran di kota itu apabila industrinya pertama menggunakan, menyimpan, dan memproses bahan berbahagia. Jadi ketika industri tersebut menggunakan, memproses, dan menghasilkan bahan yang berbahaya, itu industri tersebut diwajibkan memiliki manajemen proteksi kebakaran di kota. Selanjutnya memiliki luas bangunan minimal 5.000 meter kuadrat. Terus juga ada beban hunian itu minimal 500 orang. Jadi minimal pekerja pada suatu perusahaan itu 500 orang. Dan terakhir luas arealnya itu 5.000 meter persegi. Lalu di sini ada beberapa sarana proteksi kebakaran. Yang pertama itu sistem deteksi alarm kebakaran dan sistem komunikasi suara darurat. Lalu ada sistem pemadam kebakaran seperti APAR, dan terakhir ada sistem pengendalian alat. Mungkin selanjutnya itu ada tindakan pencegahan kebakaran. Yang pertama itu melakukan pemeriksaan listrik. Selanjutnya memberikan pelatihan kepada pekerja. Selanjutnya melakukan penanganan terhadap bahan yang mudah terbakar. Terus ada juga menyediakan APAR, tidak memasang steker listrik bertumpuk-tumpuk. Adapun tindakan pemadaman saat sudah terjadi kebakaran. Yang pertama sistem isolasi, jadi tidak memberikan oksigen pada benda yang terbakar. Karena dengan banyaknya kadar oksigen pada suatu ruangan itu semakin cepat api membesar. Selanjutnya ada sistem pendingin, menurunkan suhu pada benda yang terbakar. Lalu ada sistem urai, membagi benda terbakar menjadi bagian kecil. Lalu ada sistem dilusi, menggunakan gas inert atau karbon dioksida, karena karbon dioksida dapat menghambat membesarnya api pada kebakaran. Selanjutnya pemutusan rantai reaksi, jadi meningkatkan radikal bebas pemicu rantai reaksi menggunakan bahan dasar halon. Namun sekarang itu dilarang. Selanjutnya materi yang terakhir itu ada mengenai investigasi kecelakaan kerja. Sebelum mengenal apa itu investigasi kecelakaan kerja, kita perlu tahu dulu apa itu pengertian dari kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat pekerja, atau sebaliknya, dan penyakit yang disebabkan oleh lingkar pekerjaan. Selanjutnya itu ada apa itu kecelakaan kerja. Jadi kecelakaan kerja itu suatu kejadian atau peristiwa yang tidak diinginkan yang merugikan terhadap manusia, merusak harta benda, atau kerugian terhadap proses. Jadi selanjutnya ini apa itu investigasi kecelakaan kerja. Jadi investigasi kecelakaan kerja ini adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencari penyebab utama terjadi suatu kecelakaan dan menentukan dengan tepat tindakan terbaik yang dilakukan setelah ditemukan fakta sebenarnya dari kecelakaan yang terjadi dan penyebab kecelakaan tersebut. Selanjutnya ada tujuan dari investigasi kecelakaan, yaitu mencari fakta-fakta dan penyebab kecelakaan sehingga dapat diambil tindakan pencegahan. Jadi di sini ada orang-orang yang melakukan investigasi. Yang pertama itu Safety Commit Members P23K. Lalu ada supervisor, department manager, safety officer, dan juga beberapa tenaga K3 lainnya.
Jadi di sini ada penyebab dari kecelakaan itu sendiri. Yang pertama itu lemahnya sistem kontrol. Dari lemahnya sistem kontrol itu menyebabkan keadaan tidak aman dan juga keadaan lingkungan tidak aman. Selanjutnya itu dari keadaan lingkungan tidak aman dan keadaan perlakuan yang tidak aman itu menyebabkan insiden. Dari insiden tersebut menyebabkan kerugian. Selanjutnya ini ada tahapan menggunakan SCT. Jadi SCT ini adalah teknik yang digunakan dalam menginvestigasi kecelakaan. Yang pertama ini dideskripsikan dulu kejadiannya, lalu dicari faktor pemicu timbulnya kecelakaan. Setelah ditemukan, ditentukan juga penyebab langsung. Jadi seperti perilaku tidak aman dari pekerja dan juga lingkungan kerja yang tidak aman. Selanjutnya juga dicari penyebab dasar seperti faktor individu, faktor pekerjaan dan juga faktor manajemen, dan yang terakhir tindakan perbaikan. Dari hasil evaluasi tersebut diberikan solusi sebagai evaluasi terkait terjadinya kecelakaan. Adapun beberapa alasan mengapa kecelakaan harus segera dilaporkan. Yang pertama itu ketimpangan atau kesalahan dalam program K3 perusahaan. Jadi program K3 harus terus dievaluasi demi keefektifan dari peraturan K3 tersebut. Selanjutnya ada masalah K3 yang harus dilakukan perbaikan. Seperti yang saya bilang tadi, jadi K3 ini perlu dilakukan evaluasi setiap dalam waktu tertentu untuk mengevaluasi kinerja yang diterapkan pada proses K3. Selanjutnya di sini ada selanjutnya juga ada mengenai beberapa aspek dari yang harus dipenuhi pada investigasi K3. Jadi yang pertama ini ada dari saksi. Jadi saksi adalah orang atau sumber data yang memberikan kesaksian terkait alur terjadinya kecelakaan, seperti bagaimana kecelakaan itu terjadi, apa faktor yang menyebabkan kecelakaan itu terjadi, dan bagaimana akibat dari kecelakaan itu terjadi. Selanjutnya data pendukung. Data pendukung ini bisa didapatkan dari alat-alat seperti CCTV, seismograf, dan juga rekaman-rekaman. Selanjutnya ini ada ketua tim investigasi. Jadi dalam satu tim investigasi pasti ada orang yang memimpin investigasi tersebut. Sekian pemaparan dari saya mengenai 3 materi yang saya lewatkan pada saat saya kuliah kerja nyata. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.